Halo, Bang Len. Halo Ahmad. Orang mana Ahmad? Orang Indramayu lagi di Tangerang. Oke. Oh, ngapain di Tangerang? Lagi main-main di saudara. Oh, main-main di saudara. Oke. Ternyata saudara ditempati main-main ya. Nggak ada serius-seriusnya sama saudara ya, Kak? Cuma mau main-main. Ya, sambil liburan. Oh, jadi Anda mau liburan main-main di saudara? Kayak gitu? Nggak ada niatan mau serius? Silaturahmi lah, Bang. Oh, silaturahminya main-main. Enggak lah, masa main-main. Jadi mau main-main atau silaturahmi nih, Kak? Silaturahmi. Tapi main-main? Iya, main-main. Oh iya. Jadi konsistennya jadi silaturahminya itu sekedar main-main saja? Enggak, silaturahmi. Serius. Terus yang main-main tadi apa, Kak? Main-main jalan-jalan, sambil jalan-jalan. Jadi kakak pertegas ini, kakak mau jalan-jalan, mau main-main atau silaturahmi? Jadi silaturahmi sambil jalan-jalan. Terus Jadi jalan-jalannya main-main. Terus main-mainnya? Main-main, jalan-jalan. Setelah Enggak, kakak ini sebenarnya mau apa ini? Silaturahmi, mau main-main atau jalan-jalan? Naik di sini atau di saudara? Di saudara atau di sini atau di mana ini? Kak, pertegas dulu. Ngomong satu-satu Kak, jangan kayak gitu, pusing nanti kami. Oke. kita ngerti loh, apalagi seorang aku. Silaturahmi, saya sambil jalan-jalan, ngilangin penat. Kalau di kakak lagi duduk, itu lagi duduk. Ya kan, kalau tiduran nanti disuruh bangun sama kalian dan yang lain. Kan tadi Katanya jalan-jalan. Katanya main-main juga. Iya, sekarang lagi duduk. Oh, lagi duduk. Iya. Jadi rencananya kakak mau kesini untuk apa, Kak? Silaturahmi aja, karena sama yang lain. Oh, sama yang lain yang mana, Kak? Yang mana, Kak? Banyak nih. Yang mana satu Kak? Banyak, ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Silaturahminya. Ya, banyak. Ada 1000-an. Ada 4. Oh, ada 4 orang. Oh, jadi kamu tidak kenalan sama siapa ini? Satu. Yang satu lagi siapa? Kita total berlima loh. Itu soalnya Kaidan. Itu soalnya Kaidan serem. Oh, jadi maksudmu kamu yang mau silaturahmi sama Kaidan? Padahal cantik lo Kaidan. Padahal ya nggak ada salah lo, Bang. Diam-diam lo dari tadi Kaidannya. Oh, kayak gitu kok ya. Dan mirip yang Sadako ya, kayak gitu. Dan apa itu di kamar gitu? Kalau boleh tahu nih Kak, apa yang membuat kakak bisa sampai mau masuk di live ini? Maaf. Sering lihat kalian di TikTok dan Instagram, jadi pengen sharing-sharing aja. Mau sharing tentang apa nih? Ayo, kita sharing apa nih? Ayo. Jangan silaturahmi sama main-main sama jalan-jalan ya, yang lain aja. Ya. Ya, jadi dulu pernah tinggal di Makassar 4 tahun. Ngapain? Kerja? Kuliah di UMI. Oh, Universitas Muslim Indonesia. Iya. Luar biasa, keren pasti ini. Nah, setelah itu Anda setelah selesai kuliah langsung balik ke Indramayu, ke Jakarta. Ke Jakarta. Kuliah lagi. Dan sekarang kuliah lagi. Oh, kuliah terus ya? Sudah. Wow. S3, Bang. Iya, lagi di Surabaya. Itu jurusan apa sih, Kak? Kok bisa langsung itu burung hantu bisa disuruh diam? Wih, malam-malam ada burung hantu. Enggak, jurusan teknik industri. Wow. Tapi sambil kerja ya, Bang, ya, maaf. Dulu S2 sambil kerja di perusahaan farmasi, tapi sekarang fokus kuliah karena dapat beasiswa. Wah, keren kali, luar biasa. Enggak lah, lebih keren. Bang Len bisa memotivasi orang, bisa membuka wawasan kita gitu. Karena ya betul kata Bang Len bahwa komunikasi itu sekarang semakin berkembang. Kita jangan hanya kedaerahan, tapi kan secara nasional kita memang sudah harus dikembangkan gitu kan. Karena kita satu bahasa Indonesia. Tapi kok saya merasa tersanjung sekali loh, seorang yang udah kuliah sampai S3 malah memuji dan alhamdulillah gitu loh. Terima kasih loh, Bang. Saya merasa tersanjung dengan itu. Ya, karena semua orang bisa jadi tempat belajar, Bang. Dimanapun, kapanpun dan siapapun. Jadi saya tidak menganggap semua orang itu rendah, tapi pasti akan ada lebihnya untuk kita gitu ke depannya. Tapi justru lebih rendah orang yang merendahkan orang ya, Bang ya?
Betul, karena memang pikiran mereka sempit dan terbawa emosi aja mungkin kali. Tapi abang nih, mohon maaf, usia berapa sih sekarang? Maaf nih, privacy sih, tapi ya nggak apa-apa. Kita di sini mau tahu mungkin nih. saya yang paling lebih tua di sini kayak 34. Oh tidak, Tidak. tidak salah lagi. Kan 31. Kodong. Kodong. Ya apalah arti usia kan kak? Ya apa kan? betul. Ya, usia itu hanya angka ya. Keriput pasti, meninggal pasti. Betul. Tapi saya pernah ke perumahan yang Kak Idan itu paling nggak main ke dosen UIN. Kau lagi yang kena. Wah, Tidak loh, ini bukan 2000. menyudutkan loh. Kenapa? Enggak, Di rumahnya Idang kan? Enggak loh, maksudnya dia berkunjung ke rumah dosen di Palangga, Irsan, tolong loh. Itu 2011. Aman Cika. 2011 masih kuliah kau Cika. Jadi guru, Masih Kak? macet Bang Idan di Urip Sumoharjo. Kalau Urip kan agak jauh dari tempat aku kak, jadi Urip kan dia mau jalan menuju ke bandara kalau nggak salah nih ya kan. Aku daerah gua masih jauh dari Urip. Ya, Urip tetap macet kak. Iya. Jadi Tapi saya langganan bandara, udah. 2008 itu di Makassar masih banyak tawuran antar lorong. Kak 2008 aku masih SMP kelas 8. Kak 2008 aku baru tamat SMA kak. 2000 berapa aku kelas 2 SMA. 2008 baru Kukira tamat sampai SMA. SD aja ku anu. SMA tahu kak SMA. Oh SMA Ji. Angapa nih tolo-tolo? Angapa nih tolo-tolo? Katanya nggak selesai Bang Irsan SMA langsung berangkat. Iya, nggak selesai. Jadi lu ada SMA kelas 2 atau enggak? Nggak ada jasa. Oh dia langsung berhenti begitu. Pakai jasa SMP ke sini. Iya, Saya iya. pernah ke Sengkang itu waktu nikahan teman Bang Len, waktu danau tempe banjir nggak berhenti itu. Satu Tahun bulan. berapa? 2000 berapa ya? 2018 atau 2019? Oh, yang danau oke. tempe banjir itu. Iya meluap ya. Tapi Iya. kalau untuk banjir 2004 sih kayaknya yang paling parah juga itu sampai di lapangan Merdeka Idan airnya. Serius? Wow, serius di lapangan Merdeka itu yang jalan itu. Jauhnya. Di lapangan Merdeka itu orang mandi-mandi loh. Jadi kakak Di saat itu saya harus pergi mengungsi, terus kebetulan semua rumah orang itu yang kelihatan cuma atapnya. oh my god. Wow. Tinggi dong Bang Len berarti. Itu pengaruhnya apa kalian? Ya banjir. Air sih pengaruhnya. Tapi sampai sekarang masih nggak meluap lagi ya? Banjir bisa dikontrol. Jadi kayak banjir dan kemarau itu masih bisa dikontrol sekarang. Karena ada bendungan sekarang yang dibangun. Jadi udah bisa kekontrol airnya. Oh sementara Kan sudah ada bendungan yang di Tampangan itu, di mana daerah Tampangan kayaknya. Di mana sih? Bendungan? Ada bendungan. Jadi kalau misalnya dulu Kak, kalau di sini kemarau, air di sungai itu habis. Oh Dengan iya. adanya bendungan itu, jadi masih ada isinya. Jadi kalau banjir juga nggak terlalu kayak mana di Tampangan. Bendungan gerak. Iya, terus pulangnya mampir ke Sidrap makan bebek paleko. Iya, bebek peleko. Jadi abang ini sudah banyak mengelilingi Nusantara ya. Apalagi kalau Iya. Makassar, kayaknya udah tahu banget ya. Tapi Pak, maaf nih abang, udah menikah kak abangnya? Masih belum. Oh masih belum. Wah, it's okay. Jadi lagi menikmati hidup ya bang ya? Lagi menikmati hidup betul. Karena Masya kalau Allah. sudah menikah banyak keputusan yang harus diambil bersama kan. Kalau sekarang Iya, masih betul. bisa. Tenang Sendiri. kali loh abangnya ya. Iya. Serius. Kelihatan sekali kalau tinggi pendidikannya. Saya yang urakan langsung insecure. Menciut. Malah saya banyak belajar sama Bang Len dan rekan-rekan yang lain gitu. Oh jadi abang jadiin saya sebagai bahan pembelajaran, objek pembelajaran kayak gitu. Enggak, Astagfirullah. sebagai Astagfirullahaladzim bang, nggak Boleh kayak gitu loh bang. Berdosa lo bang. Jadi abang jadiin saya kayak ibaratnya tuh bang ya, Pelampiasan. saya itu kayak tempat laboratorium. Nih, kok jadikan saya sebagai objek penelitian? Berarti Kak Ahmad bilang Sadis. kalian itu bahan IPA yang bisa diteliti. Aku ikut Kak ya, please. ikut mau kemana? Meneliti itu. Bukannya sering meneliti Kak Len. Heh, jangan kok bikin cerita di situ ya. Kak, tidak gampang. Tak segampang itu.
Tapi abang nih maaf nih. Cari pengganti. Abang kan udah fokus nih mengejar pendidikan lah, sudah pernah bekerja, keliling juga nih. Pasti kan ada sesuatu nih yang bisa ada di sela-sela Anda berkegiatan ataupun mengejar pendidikan Anda, pasti kan ada hobi nih. Ya, yang untuk kesenangannya Abang. Jangan bilang Abang hobinya baca buku. Enggak, malah hobinya nongkrong di kafe. Oh cuy, biasanya Sambil baca buku. sambil baca buku. Enggak, karena dari situ Bang Len jujur kita dapat banyak apa namanya, banyak tipe orang. Jadi ada yang dia hanya mau cerita saja tanpa mau mendengarkan orang lain gitu, hanya dominan dalam suatu pembicaraan, dan ada yang pendengar baik gitu. Jadi kita banyak banyak kenal sih sama watak-watak orang di situ. Nah, oh. Jadi maaf, Anda sudah banyak mengenali juga watak-watak orang ya? bukan hanya di kafe-kafe yang terkenal aja, tapi yang di ya biasa-biasa juga enak kok. Ya, jadi kalau kakak nih udah mengamati live ini kan udah pasti udah sering ya mengamati live ini. Jadi kalau wataknya si Kevin itu kayak mana menurut abang? Emosional. Oh, emosional orangnya. Oh ya, mantap. Kalau Irsan? Saya bang. Irsan sebetulnya dia lambat loading, tapi baik saja bang, karena sering mentransfer ke Kak Idan tuh. Oh, kok dia tahu? Jadi kebaikan orang itu ditakar dari transferan ya? Oke, lanjut. Bercanda. Oke. Itu dulu kenapa Bapak tahu nih? Saya follow IG-nya Kak Idan. Masih mau kok. Idan, nah silakan nih. Tapi Kak Idan, jangan mat lagi ya sama Bang PI. Oh, Karena saya tahu. jadi wataknya Hendra Koko kayak mana bang? Ya murah senyum sih orangnya. Oh, murah senyum. Watak ya? Itu murah senyum ya? Kalau watak itu murah senyum ya? Enggak senyum juga. itu watak. Karakter bang. Dia baik, mudah bergaul. Karena seorang translator kan bisa memahami komunikasi dengan orang lain. Oh iya. Kalau Idan Latif? Labil. Oh, labil. Boleh dijelaskan labilnya itu kayak Tapi gimana? jujur Bang Idan, kenapa marah sama Bang PI? Enggak, Maksudnya kita sebut karakter aja ya bang ya. Maksudnya karakter. Kita sebut karakter. Labil itu kenapa? Ya, maksudnya itu. Kita fokusnya ke situ aja ya, jangan yang lain. Ya. Ya karena mungkin ada orang tiba-tiba dimarahin tanpa sebab, tanpa alasan. Oh ya, kita nggak boleh. Ada gininya loh belakang. Udah ya. Mohon maaf. Oh sudah Idan. Enggak. Jangan pembelaan. Jangan. Saya tidak marah dengan siapapun, apapun yang ada di pikirannya kakak, itu semua tidak benar. Tapi kelihatan loh kalau ada Bang PI sama Bang Idan satu frame itu kayak biasa dulu. Kalau saya kak bagaimana kak? Kalau saya gimana kak? Kalau saya kayak mana? Kalau Kak Len kayak gimana orangnya kak? Kalau saya Main depan dua orang terus. ceplas tapi bener sih di jalur yang betul gitu kan, dan dia seorang pembela teman yang sejati. wih, tuh mantap. Ya. Jelas ya Pak. Kalau saya orangnya kayak gimana? Saya bisa menebak dia adalah penjilat yang baik, ya. Ya kan, siapa tahu jadi tambahan member kan. Ada udang di balik batu. Ya, kalau kita mau jadi member itu harus ada persiapan. Persiapan mental. harus bisa cebok. Mental, fisik, karena ada tiang yang harus diwajibkan untuk semua. Jadi kita Semua punya apa tiang. juga. Jadi kita punya tiang tuh di sini, di rumah ini kita punya tiang. Nah itu tiang kita harus mengangkat orang tuh, terus digesek. Iya. Iya. Kemarin Jadi aku Anda belum sampai 20 orang. Ya. Kalau Idan itu kemarin bukannya dia yang pingsan, kita yang pingsan pas ngangkat dia. Terus Idan berat sekali loh Idan waktu itu, tapi sekarang udah enggak. Alhamdulillah. Kenapa Kak Idan pernah jatuh? Enggak, mau diangkat kan kok, mau digosok, digesek di tiang Tiang itu. situ. Tiang Iya. saya tek. Oh iya, ya kita punya tradisi kayak gitu loh. Jadi kan nanti kalau kalian kesengkang itu wajib hukumnya.
Astagfirullah. Anak galigo. Wajib hukumnya. Laki-laki ya, kalau perempuan nggak bisa. Gak Jangan. lecet Kak kalian. Nggak apa-apa. Siapa tahu. Jadi ini agak rawan sih kalau masih berkupluk. Ya, lanjut. Ya, abang sering. Masa depan kodong. Masa depan katanya kalian. Iya, masa Enggak lah, depan kodong. kita melakukan itu bang, bukan sebuah bukan musyrik, bukan juga untuk menyakiti, tapi memang untuk seru-seruan aja. Maksudnya lebih ke ya apa ya, namanya juga pertemanan, ada kadang yang seperti itu. Dan mengenai apapun yang abang bilang tentang apa yang terjadi sekarang tentang Idan, ya namanya kita berorganisasi, lebih ke perkumpulan ya, persaudaraan. Cekcok itu pasti akan ada, dan kita harap itu tidak akan pernah di up ataupun tidak pernah tersebar luas kayak mana. Kita akan menyelesaikannya juga secara kekeluargaan dan kedewasaan ya. Iya, Karena betul. kita semua punya sesuatu yang kita tidak suka sama orang lain, dan pada dasarnya juga pasti kita akan pernah bertentangan sama siapapun, termasuk dengan keluarga sendiri. Jadi I think it's okay, itu akan menjadi pembelajaran nanti buat kita semua. Betul sih bang, sebetulnya komunikasi semua pasti akan ada gap, tapi bagaimana kita ya supaya gap tersebut tidak semakin besar dan tidak menjadi jarak. Ya, dalam sebuah usaha yang lebih dari 1 atau 2 orang, ya kan, atau 10 orang, bahkan kita udah sampai 40 orang, gap itu akan selalu ada. Gap pasti kita belajar nih masalah gap nih. Gap itu akan selalu ada, dan kita kalau gap itu kita mau selesaikan harus di breakdown dulu. Kita cacah-cacah dengan baik. Mohon maaf ya kalau bahasa aku mungkin terlalu lebih ke teknis ya, sama kayak abang, saya jadi insecure nih. Gitu pintu kalian. Terima kasih banyak sudah dinaikin Ginda. Jadi sharing buat saya juga. Tapi saya betul pernah sekali live abang itu sampai selesai, sampai tidur. Kan sudah kalau selesai end kan lanjut ke live berikutnya kan. Tiba-tiba itu membaca aura. Dan saya itu kebangun, dikira saya sedang dibaca auranya. Auranya siapa yang membaca aura itu? Jadi kan saya live, saya kan ikut live-nya Bang Len ini kan. Terus Bang Len kan biasanya end live gitu kan. Otomatis kan akan lanjut ke live yang lain kan. Oh, baca aura. Oh, langsung masuk di live-nya orangnya baca aura. Nah, Tiba-tiba iya. abang kiranya di live-nya Saya itu ada sedang baca dibaca. aura. Agak anu juga ya, agak labil juga ya. Iya. Labil gimana orang live orang kan, bukan live apa? Saya nggak Itu tahu labil live bang, ya. lu jadiin live kita sebagai pengantar tidur. Tapi bagaimana menurut abang tentang Idan? Masih mau di-spill Kaidan? Jangan. Yang penting Kaidan kalau asam lambungnya naik, minum Nexium aja. Karena saya pernah juga GERD parah. Nexium itu bisa terapi Nexium sebetulnya. Jadi sekarang sudah agak mendingan. Tapi memang agak sedikit pricey sih, agak mahal kalau Nexium. Tapi itu lebih manjur banget. Terima kasih. Tuh. Insyaallah. Tapi Ada coba yang lihat tanya, telapak jadi tangannya abang bang. mau dibaca Buat Len, apa Bang. nih? Telapak tangan kiri Coba. boleh saya lihat. Wih, besar. Deketin Kak. Dekat. Dekatin kak, dekat lagi kak, dekatin lagi kak. Oh, mantap. Irsan, lihat telapak tangan Idan sama kalian itu beda sayang. Ya. Ya kalian kan telapak tangan Sultan. Amin. Amin ya Allah. Saya belum sanggup loh Bang Len beli jam yang 250 juta lebih. Jam yang mana itu, Bang? Yang mana? Bang, jam yang mana, Bang? Saya lagi diskusi yang lagi ada orang naik tiba-tiba, Idan saya dapat diskon. Astaga kalian deh. Dia lah mana itu? Lah mana mau? Siapa yang bilang itu 250 juta loh? Enggak loh, 275 juta. Hah? Maaf yang kurang. Salah sebut harga lu, Bang. Ternyata itu yang usaha yang kita bilang kemarin berhasil dia. Menyesal Abang mau- tidak ikut. Abang mau jadi yang mana? Abang mau pilih yang mana kayak gitu? Abang mau jadi ani-ani? Bisa. Abang mau jadi gadun? Nggak bisa. Jadi, Kenapa Makanya. saya kedenget tadi? enggak, itu hadiah. Itu hadiah, bukan saya yang beli. Itu dikasih. Ya. Iya Dan- sih, sebagai penarik rezeki juga Bang. Biasanya kita juga kalau belikan uang yang kita keluarkan, kita berdoa pasti banyak lagi uang yang kita dapatkan insya Allah. kalau Betul, masalah iya.
Ya, saya sih tipe orang yang ada alhamdulillah, nggak ada ya dicari. Kalau dicari nggak ada ya dipaksa. Ya mau gimana? Kita kan memang harus memaksakan sebuah kondisi loh. Nggak boleh harus mengalir itu mungkin perlu, tapi harus dipaksa. Harus memaksakan keadaan. Nggak boleh nggak. Karena mau gimana pun kita ini cuma sebentar di dunia. Nikmati semuanya. Betul, hidup cuma sekali. Orang bilang roda itu terus berputar, jangan terlalu gimana, roda itu terus berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Enggak, gua mau roda gua harus ada di atas terus, nggak boleh enggak.